Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode ARIMA dan Exponential Smoothing Whole Winters dalam meramalkan nilai tukar petani di Provinsi NTB. Dengan studi kasus, nilai tukar petani NTB dari Januari 2018 sampai dengan November tahun 2022. Adapun topik pembahasan yang kita bahas, yang pertama di sini yaitu latar belakang, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga analisis dan pembahasan, kemudian yang keempat itu kesimpulan. Latar belakang. Nilai tukar petani adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Mana apabila harga barang atau produk pertanian naik dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan atau pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani dari sisi pendapatan. Seperti yang kita tahu, Nusa Tenggara Barat memiliki prospek yang baik dalam sektor pertanian dengan didukung kekayaan alam yang melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang dimiliki salah satunya yaitu lahan pertanian. Keadaan sektor pertanian yang mendukung dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat bisa dikatakan sejahtera apabila dilihat dari data nilai tukar petani, di mana nilai tukar petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal inilah yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan untuk meramalkan nilai tukar petani di Nusa Tenggara Barat pada 4 periode ke depan dengan menggunakan metode exponential smoothing whole winters dan ARIMA. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, berapakah hasil peramalan nilai tukar petani di Provinsi NTB menggunakan metode exponential smoothing whole winters dan ARIMA. Kemudian yang kedua yaitu metode manakah yang terbaik dalam melakukan peramalan nilai tukar petani di Provinsi NTB menggunakan metode exponential smoothing whole winters dan ARIMA. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama di sini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saragi dan Sembiring pada tahun 2022, di mana penelitian yang dilakukan yaitu membandingkan metode ARIMA dan double exponential smoothing dalam meramalkan inflasi di Indonesia, di mana hasil yang didapatkan yaitu metode double exponential smoothing merupakan metode yang terbaik dalam meramalkan inflasi di Indonesia. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Rumini dan Nur Hikmah pada tahun 2022. Pada tahun 2020. Di sini dia melakukan penelitian membandingkan metode ARIMA dan exponential smoothing whole winters untuk meramalkan data kunjungan, di mana hasil yang didapatkan metode exponential smoothing whole winters merupakan metode yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana di sini dia meramalkan nilai tukar petani Kabupaten Lamongan dengan metode ARIMA. Keterbaruan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, data yang saya gunakan yaitu data nilai tukar petani di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian hasil penelitian yang saya hasilkan yaitu di mana metode yang terbaik merupakan metode ARIMA. Itulah keterbaruan dari penelitian yang saya lakukan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Dapat dilihat bahwa untuk nilai tukar petani tahun 2018 dan tahun sampai dengan tahun 2022. Terlihat di sini datanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu menganalisis deskriptif, di mana nilai tukar petani di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2018 sampai 2022, di mana nilai tukar petani tertinggi terjadi pada November 2019 yakni sebanyak 105,8, sedangkan nilai tukar petani terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebanyak 104,5 dengan rata-rata nilai tukar petani sebanyak 104,2.
Kemudian kita masuk ke metode exponential smoothing Hot Winters, di mana metode exponential smoothing Hot Winters ini merupakan salah satu metode peramalan yang dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode exponential smoothing Hot Winters mempertimbangkan bobot data sebelumnya dengan memberikan bobot pada setiap data periode atas satu data. Dalam melakukan metode peramalan exponential smoothing Hot Winters, pertama yang dilakukan yaitu melakukan proses trial and error supaya memperoleh nilai konstan pemulusan yang terbaik, yaitu melihat nilai alfa yang memiliki nilai error terkecil atau nilai MAPE terkecil. Pada tabel pertama yang di atas, teman-teman bisa dilihat bahwa yang memiliki nilai MAPE terkecil yaitu pada alfa 0,6. Setelah mendapatkan parameter terbaik dengan nilai MAPE terkecil, selanjutnya dilakukan analisis, di mana hasil analisis di sini mendapatkan nilai peramalan dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret tahun 2023, didapatkan hasil peramalan sebanyak 105,4 dengan nilai konstan dari Desember sampai dengan Maret atau memiliki nilai peramalan yang sama. Selain melihat pada tabel, dapat dilihat juga pada gambar di samping, di mana di sana terlihat bahwa ada dua garis yang menunjukkan, untuk yang berwarna hitam menunjukkan garis data aktualnya, dan yang berwarna merah menunjukkan peramalannya. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa hasil peramalan tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dengan data aktualnya. Artinya, peramalan menggunakan metode exponential smoothing Hot Winters yang baik atau sangat baik digunakan pada kasus nilai tukar petani ini, karena memiliki nilai MAPE yang bernilai 6,8967 yang menunjukkan kriteria yang baik. Metode exponential smoothing Hot Winters memiliki nilai yang sama pada peramalannya karena dia meramalkan dalam jangka pendek dan hanya mampu menghasilkan peramalan untuk. Selanjutnya kita akan masuk ke metode yang kedua, di mana metode yang kedua yaitu metode ARIMA. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan metode yang memiliki asumsi yang harus dipenuhi dalam permodelannya, di mana asumsi dalam metode ARIMA ini yaitu datanya harus berbentuk stasioner dan memiliki residual atau sisaan yang bersifat white noise, di mana white noise berarti residual tidak berautokorelasi dan berdistribusi normal. Tahap yang pertama dalam melakukan analisis menggunakan metode ARIMA yaitu yang pertama memeriksa kestasioneran data, di mana dari tabel yang saya tampilkan teman-teman dapat lihat bahwa nilai p-value dari data nilai tukar petani yaitu sebesar 0,0295, 0,0294, yang berarti nilai p-value kurang dari alfa sehingga tolak nol. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan atau data dari nilai tukar petani sudah stasioner. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan model tentatif ARIMA atau nilai PDQ dilihat dari plot ACF dan PACF. Dari plot PACF dapat dilihat bahwa data cuts off lag pada lag pertama dengan yang dapat diartikan bahwa nilai P-nya sama dengan 1. Kemudian dari gambar atau dari plot ACF terlihat bahwa dia cuts off pada lag kelima, yang berarti nilai Q-nya bernilai 5. Karena data kita sudah stasioner sehingga tidak perlu dilakukan differencing atau nilai D sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menentukan model terbaik dari beberapa kandidat model yang sudah ditentukan, di mana di sini ada model pertama yaitu ARIMA 105, kemudian yang kedua ARIMA 104, dan yang
ketiga Arima 103, yang keempat Arima 005, dan yang terakhir yaitu Arima 002. Dilihat bahwa model yang terbaik yaitu model yang memiliki nilai AIC terkecil, di mana yang memiliki nilai AIC terkecil di sini yaitu model Arima 103. Sehingga dapat dalam penelitian selanjutnya kita menggunakan model Arima 103. Selanjutnya yaitu membandingkan atau perbandingan akurasi model peramalan, di mana di sini kita akan membandingkan model peramalan yang menggunakan metode exponential smoothing Hot Winters dan metode Arima. Dapat dilihat bahwa metode exponential smoothing dan Arima memiliki nilai MAPE yang berbeda. Dengan nilai MAPE terkecil didapatkan pada metode Arima yaitu 1,994066. Jadi dapat disimpulkan bahwa model peramalan yang akan digunakan dalam meramalkan nilai tukar petani yaitu metode Arima karena memiliki nilai MAPE terkecil. Setelah ditentukan model atau metode yang terbaik, selanjutnya akan dilakukan analisis untuk peramalan 4 periode ke depan, di mana pada tabel dapat dilihat bahwa peramalan nilai tukar petani dari bulan Desember sampai dengan Maret tahun 2023 didapatkan hasil bahwa nilai peramalannya tidak konstan atau terdapat perbedaan pada setiap periode atau pada bulan-bulan yang berbeda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar petani untuk tahun 2023 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi pada periode selanjutnya nilai tukar petani mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya. Dari analisis yang sudah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu di sini hasil peramalan nilai tukar petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari bulan Januari 2018 sampai dengan November 2022 dengan menggunakan metode exponential smoothing Hot Winters diperoleh hasil peramalan tetap dari sebelumnya yaitu berkisar dari 105 dengan nilai MAPE sama dengan 6,8967. Kemudian pada metode Arima hasil peramalan meningkat dari sebelumnya yaitu berjumlah 105 sampai dengan 107 dengan nilai MAPE sebesar 1,994. Kemudian metode terbaik untuk peramalan data nilai tukar petani di Nusa Tenggara Barat dari bulan Januari 2018 sampai dengan November 2022 adalah metode Arima. Hal ini dilihat dari nilai MAPE metode Arima lebih kecil dibandingkan nilai MAPE metode yang lainnya, sehingga metode terbaik yaitu metode Arima. Sekian hasil dari analisis saya. Jika ada kesalahan atau keliruan, itu datanya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.